Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya bisa membuat video untuk tugas akhir Al-Arabiyah lil Falasifah 2 pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat bertangkaian salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Baik teman-teman, perkenalkan saya Muawinati Isna Silvia, NIM 0701012011, Prodi Akidah Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas akhir semester dari mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2 dan dosen pengampunya yaitu Bapak Saifullah Yazid. Nah, di sini saya akan membahas tema yaitu Ibnu Rushd, tentang Ibnu Rushd ya, salah satu tokoh filsuf Islam. Nah, sebelum kita menuju dari materi, kita harus mengetahui kosakata terpenting dulu ini. Nah, kosakata penting itu apa aja sih? Nah, mari kita baca. Nah, yang pertama, tarihu. Tarihu artinya sejarah. Waladatihi artinya kelahirannya. Terus selanjutnya yudarrisu artinya belajar. Wa yaqra'u artinya membaca. Amaluhu artinya karyanya. Alaqata artinya hubungan. As-sabab artinya sebab. Watanaijah artinya akibat. Al-adat artinya kebiasaan atau adat. Bikunah aliman artinya tokoh keilmuan. Qadiyan artinya hakim. Isbailah artinya sefilah. Wa Qurtubah artinya Cordova. Qanun artinya hukum. Dan yang terakhir, Roisan al-Mahkamah, ketua mahkamah. Nah, itulah kosakata penting. Baik, tadi kan udah ada kosakata penting. Sekarang kita menuju materinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd itu salah satu filsuf Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarahnya, sejarah hidupnya beliau, terus karya-karyanya beliau, terus dan pemikiran filsafat Islam beliau, tapi dalam bahasa Arab. Nah, gitu ya. Nah, langsung saja pertama kita awali dengan sejarah kelahirannya, yaitu tarihul waladatihi, sejarah kelahiran Ibnu Rushd. Nah, al-ismul haqiqul Ibnu Rushdun huwa al-walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad bin Rushd. Nah, nama asli dari Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rushd. Nah, wulida fi Qurtubatu bil Andalus aman
ay ba'da wafatal Imam Al-Ghazali bi 15 aman. Nah, beliau dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah, 1162 Masehi, 15 tahun setelah kematiannya Imam Al-Ghazali. Ishtaharu fil alamil ghorbi bi ismi Averroes. Nah, di dunia barat Ibnu Rushd itu dikenal dengan sebutan Averroes. Bainama ishtaharu fil alamil islami bi ismi Ibnu Rushd. Sedangkan di dunia Islam beliau itu lebih terkenal dengan nama Ibnu Rushd. Nah, karena Ibnu Rushd min nasali ailata muhtaramata istaharon biqunah aliman. Nah, Ibnu Rushd adalah keturunan keluarga terhormat, yaitu yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Nah, bainama kana walidahu wajadahu qadaini sabiqaini fil Andalus. Nah, sedangkan ayahnya dan kakeknya itu adalah seorang hakim. Itu adalah mantan hakim di Andalus itu sendiri. Nah, fi amun 565 atau 1969 Masehi, aina qadian fi isbailatun wa qurtubatun. Nah, pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi, beliau diangkat menjadi seorang hakim di Sevilla dan Cordova. Nah, wa fi amun 1173 asbaha Ra'isan al-Mahkamah al-Aliyan Qadi al-Qudutun fi Qurtubah. Dan pada tahun 1173 beliau Ibnu Rushd diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung Qadi al-Qudut di Cordova. Nah, Aru'i ma fi Ibnu Rushd annahu minda an bada'a yufakkir balik tawilan hayatahu taqriban kana yudarrisu wa yaqra'u. Nah, hal yang sangat mengagumkan dari Ibnu Rushd itu adalah semenjak dia sudah mulai berakal atau masa balik itu, hampir semasa hidupnya itu digunakan untuk membaca dan belajar terus. Nah, lam yamdo ay waqta sawal tafkiri wal qiraah, tak pernah dia melewatkan waktunya selain untuk berpikir dan membaca. Lam yamado ay ila lailatun wafata waladahu wa lailatu zafafah, kecuali pada malam ayahnya meninggal dan ketika malam pernikahannya itu beliau baru tidak membaca dan berpikir. Nah, ma'a mathalu hadzal muwaqifu yaj'al tafkirahu aktsara waduhan wa aqwa min waqtal akhir. Dengan keadaan seperti ini membuat pemikirannya Ibnu Rushd itu semakin tajam dan kuat dari waktu ke waktu. Membahas yang kedua yaitu karyanya Ibnu Rushd. Nah, amaluhu artinya karyanya. Min katabata Ibnu Rushd allati yumkinu an najadaha al-yaum. Nah, tulisan Ibnu Rushd yang dapat kita dapati pada sekarang yaitu antara lain fahal al-maqal fima bain al-hikmah wal al-syariah min ittisal. Yahtawi hadal kitab alal irtibat bainaddin wal falsafah. Kitab Fasal al-Maqal fima bain al-hikmah wa al-syariah min al-ittisal. Nah, buku ini tuh membahas tentang korelasi antara agama dan filsafat. Terus yang buku kedua Al-Kashfan Manahij al-Sidillah fi aqail al-milad. Al-aqaid al-milad.
bainama yahtawi hadal kitab ala naqda manahija alama al kalam wasufah. Nah, buku karya beliau yang kedua yaitu Al-Kashfan Manahij As-Sidillah fi Aqaid Al-Milad. Nah, buku ini itu berisikan tentang kritik terhadap metode dari para ahli ilmu kalam dan sufi. Nah, selanjutnya Tahafut Al-Tahafut yahtawi hadal kitab ala naqdalil Imam Al-Ghazali katabahu ya ainuna tahafut al-falasifah. Nah, Tahafut Al-Tahafut kitab yang berisikan tentang kritikan terhadap Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang kitabnya berjudul tentang Tahafut Al-Falasifah. Terus yang terakhir bainama amaluhu fil bid'atun fil fiqhi kitaba ba'inuna bida al-mujtahid wa nahayatal al-muqtasyid. Nah, sedangkan karyanya dalam bidang fikih itu buku yang berjudul Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasyid. Nah, itulah karya-karya dari Ibnu Rus. Nah, sekarang kita memasuki pemikiran Ibnu Rus tentang filsafat. Nah, yang pertama yaitu tentang qanuna as-sabab wa tanaijatun wa alaqatatun bil mu'jizat. Nah, hukum sebab akibat dan hubungannya dengan mukjizat itu sendiri. Fima yali tafanaida Ibnu Rushd al-Imam Ghazali bisa'nin as-sabab wa tanaijatun alladhi huwa bil fa'li hadatha kharija anil adatun. Nah, berikut ini merupakan Ibnu Rushd relatif Imam Ghazali mengenai sebab akibat yang memang merupakan kejadian yang keluar dari kebiasaan. Nah, yang pertama, hunakal alaqatan muhaddadatun baina as-sabab wa tanaijatun. Nah, terdapat hubungan daruri atau pasti antara sebab dan akibat. Nah, wa faqon li Ibnu Rushd fa in kana al-asya' au kullama huwa mawjudun fi tabi'atun lahu khosaisun wa khosaisun ma'inatun tamsizatiyatun. Nah, menurut Ibnu Rushd bahwasanya semua benda atau segala sesuatu yang ada di alam ini itu memiliki sifat dan ciri tertentu yang disebut dengan zatiyah. Nah, bimakna annahu min ajalin idrukal muwaqifu yajibu antakuna hunaka quwwatun au quwwatun kanat mawjudatun min qablu. Nah, dengan arti bahwasanya untuk terwujudnya sesuatu keadaan mesti itu ada sesuatu daya atau kekuatan yang telah ada sebelumnya. Wafaqon li Ibni Rushd yumkinuna at-ta'rifu ala hadil kiyanata al-mawjudatun min khalali wajudu qanuna al-jauharun was-sababun wa tanaijatun. Nah, menurut Ibnu Rushd itu kita bisa mengenal maujud ada ini dengan adanya hukum sebab akibat zatiyah itu sendiri. Hatta nutamakinu aidon mina tamayyizi baina ba'duna al-ba'du. Maka dengan itu pula kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ala sabilul mithal tahta roka madataha wal ma'alladhi taballala madadahu. Misalnya api yang sifat zatiyahnya itu membakar, air yang sifat zatiyahnya itu untuk membasahi. In tabi'atun al-ihtiraq wa tartoibun hiya tabi'atun madatahu wa wal farqun bainan nar al-ma wal ma'u. Sifat membakar dan membasahi ini adalah sifat zatiyahnya dan merupakan perbedaan antara api dengan air itu sendiri. Nah, faida
lam takun hunaka khawasun ma'inatun bal tabi'u al-ma'u wan naru mutamazalan fala tujidu asya lakun hada syai'in mustahilun. Jika tidak ada sifat tertentu, tentunya air dan api itu sama aja, tidak ada bedanya. Akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Yang kedua, alaqatun asbab wa tanijatun bil adat awil adat. Hubungan sebab akibat dengan adat atau kebiasaan. Nah, wa bahas bi Ibnu Rushd fa innal Ghazali laisa waduhan fi abada'un ra'aihu fil asbab wala sarallati ta'tabaru au adat. Menurut Ibnu Rushd itu bahwasanya Al-Ghazali itu tidaklah jelas dalam mengemukakan pendapatnya mengenai sebab akibat yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan. Nah, tasa'alu Ibnu Rushd amma idza kana ma ya'naihu Al-Ghazali huwa adatun al-fa'il. Ibnu Rushd itu mempertanyakan apakah yang dimaksud dari Imam Al-Ghazali ini adalah adat atau fa'il atau Allah. Nah, au adatun al-kainaunatun au aidan al-arfu bin nasbatun lana fi tahdid sahoisotun au sanadun lahadal kaan atau adat maujud atau juga adat bagi kita dalam menentukan suatu sifat atau predikat terhadap maujud ini. Idza kana al-maqsudun huwa adatullah fada mustahilun li'anna ma yamshi bil adat huwa. Nah, kalaulah yang dimaksud adalah adat Allah, ini kan mustahil karena apa yang disebut dengan adat adalah qudratun. Yang disebut adat adalah qudratun au imkanata yasra'aha al-fa'il mimma yu'adi ila antabahu al-mutakarraru lihadal ka'an. Nah, adalah suatu kemampuan atau potensi yang diusahakan oleh fa'il atau Allah itu sendiri mengakibatkan berulang-ulangnya perhatian maujud ini. Nah, wahada mukhaliful ayah Al-Quran allati tanasso ala an sunnatullah lan tatagoyro walan tatagoyr. Hal ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sunnatullah itu tidak akan berganti dan tidak akan berubah. Nah, idza kana al-maqsud huwa al-arfu ala wujud, jika yang dimaksud adalah adat bagi yang maujud, fahada yan tabaqo faqat ala ulaika alladina lidaihim ruhu au hayatun li'annahu bin nasabatul ghairahum. Maka hal ini akan berlaku bagi yang memiliki roh atau nyawa, karena bagi yang selain itu laisat adatal ismun bal asyah-syaitun. Nah, karena kalau bukan yang tidak bernyawa bukanlah adat namanya, tetapi tabiat. Nah, wa idza kana ma qasuduhu huwal arfu bin nasabatun lana fi tahdid sofatun aw sanad lakaan. Nah, masalu fulan wa hakada fa in hadal amru mustaqol an alaqatan nasabata bil fa'il Allah itu sendiri. Dan apabila yang dimaksud adalah adat bagi kita dalam menentukan suatu sifat atau predikat terhadap maujud, seperti masalul fulan, seperti fulan, wahakada dan baik dan sebagainya, maka hal itu
maujud terlepas daripada nisbat hubungannya kepada fa'il itu sendiri, Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara sebab akibatnya dengan akal. Nah, ta'assabaibatun bil aqli, hubungan sebab akibat dengan akal. Mohon maaf ya tadi al-alaqatun as-sabaibatu bil aqli, hubungan sebab akibat dengan akal. Nah, wa yahsabu Ibnu Rushd ma'rifatun al-aqlu laysati aktsara min ma'rifat at-tawahhara al-mawjudatun. Nah, menurut Ibnu Rushd, pengetahuan akal tidak lebih daripada pengetahuan tentang gejala yang maujud beserta sebab akibatnya yang menyertainya. Nah, wal asbabu al-masahabatun laha ingkaru as-sabab wa tanajatun yakni ingkarul aqli wal ilmi. Nah, pengingkaran terhadap sebab akibat berarti pengingkaran terhadap akal dan ilmu pengetahuan. Bisa disimpulkan Ibnu Rushd, sejarah kelahirannya, nama asli beliau dari Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, 15 tahun setelah kematiannya Imam Ghazali. Nah, di dunia barat beliau dikenal dengan sebutan Averroes. Di dunia Islam beliau dikenal dengan nama Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd adalah keturunan dari keluarga yang terhormat, yaitu yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Sedangkan ayah dan kakeknya itu seorang mantan hakim di Andalus. Nah, pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi, Ibnu Rushd diangkat menjadi seorang hakim di Sevilla dan Cordova. Dan pada tahun 1173 Ibnu Rushd menjadi ketua Mahkamah Agung Qadhi Al-Qudat di Cordova. Nah, hal yang sangat mengagumkan dari Ibnu Rushd adalah semenjak dia mulai berakal atau masa balik, hampir semua hidupnya itu digunakan untuk belajar dan membaca. Ia tidak pernah melewatkan waktunya selain untuk berpikir dan membaca. Nah, kecuali pada malam kematian ayahnya dan ketika malam pernikahannya, beliau itu baru tidak membaca sama sekali. Nah, dengan keadaan yang seperti itu menjadikan Ibnu Rushd itu semakin tajam dan kuat dari waktu ke waktu. Nah, karya-karya Ibnu Rushd, tulisan Ibnu Rushd yang dapat kita dapati pada sekarang antara lain yang pertama yaitu kitab Fasl al-Maqal fi bain al-hikmah wa al-syari'ah bin al-ittisal. Buku ini tuh berisikan tentang korelasi antara agama dan filsafat. Terus yang kedua, Al-Kashfan Manahij Al-Sidilah fi Al-Aqaid Al-Milad. Nah, buku ini tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Nah, Tahafut Al-Tahafut, kitab ini berisikan tentang kritikan terhadap Imam Al-Ghazali yang kitabnya berjudul Tahafut Al-Falasifah. Terus sedangkan karyanya dalam bidang fikih yaitu buku yang berjudul Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtasid. Nah, itulah karya beliau. Sekarang hukum sebab akibat dan hubungannya dengan mukjizat. Nah, berikut ini merupakan bantahan Ibnu Rushd terhadap Imam Ghazali mengenai sebab akibat yang memang merupakan kejadian yang keluar dari kebiasaan. Nah, yang pertama, terdapat hubungan yang daruri antara sebab dan akibat. Nah, menurut Ibnu Rushd bahwasanya semua benda itu, segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu yang disebut dengan zatiyah. Dengan arti bahwasanya untuk terwujudnya sesuatu keadaan mesti ada daya atau kekuatan sebelumnya. Nah, menurut Ibnu Rushd kita bisa mengenali maujud yang ada ini dengan adanya hukum zatiyah itu sendiri.
Maka dengan itu pula kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh ya, sifat zatiahnya api adalah membakar, sifat zatiahnya air adalah untuk membasahi. Sifat membakar dan membasahi ini adalah zatiahnya dan merupakan pembeda antara air dan api itu sendiri. Nah, jika tidak ada sifat zatiahnya atau sifat tertentu dari air dan api itu, tentunya kan air dan api itu kan sama saja gitu, tidak ada bedanya. Akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang sifatnya mustahil. Nah, yang kedua, hubungan sebab akibat dengan adat atau kebiasaan. Nah, menurut Ibnu Rushd bahwasanya Al-Ghazali itu tidaklah jelas dalam mengemukakan pendapatnya mengenai sebab atau akibat yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan. Ibnu Rushd mempertanyakan apakah yang Al-Ghazali maksud dengan fa'il itu Allah, nah, atau adat maujud, atau juga bagi kita dalam menentukan suatu sifat atau predikat terhadap maujud ini. Nah, kalaulah yang dimaksud Al-Ghazali adalah adat Allah, hal ini mustahil karena apa yang disebut dengan adat atau suatu kemampuan atau potensi yang diusahakan oleh fa'il yang mengakibatkan berulang-ulangnya perhatian maujud ini. Nah, hal ini sangat bertentangan kan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sunnatullah tidak akan berganti dan tidak akan berubah. Nah, jika yang dimaksud adat adalah yang maujud, maka hal ini hanya akan berlaku bagi yang memiliki roh atau nyawa, karena bagi yang selain itu bukanlah adat namanya, tetapi tabiat. Nah, dan apabila yang dia maksud adalah adat bagi kita dalam menentukan sifat atau predikat terhadap maujud, itu seperti fulan, baik, dan sebagainya, maka hal ini maujud itu terlepas daripada nisbat hubungannya dengan fa'il atau Allah. Terus yang kedua, hubungan sebab dan akibat dengan akal. Nah, menurut Ibnu Rushd, pengetahuan atau akal tidak lebih daripada pengetahuan tentang gejala yang maujud beserta sebab akibat yang menyertainya. Pengingkaran terhadap sebab akibat berarti pengingkaran terhadap akal dan pengetahuan. Nah, yang terakhir, hubungan sebab akibat dengan mukjizat. Nah, diawali dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali, ketika seorang percaya akan keniscayaan, maka akan mengakibatkan tidak percaya terhadap adanya mukjizat Nabi. Nah, mengenai hal ini Ibnu Rushd itu mengkritisi atau membedakan antara mukjizat itu menjadi dua. Yang pertama mukjizat Al-Baroni dan yang kedua mukjizat Al-Jawani. Nah, mukjizat Al-Baroni adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi tetapi tidak sesuai dengan risalahnya. Nah, seperti contoh ya, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dan lainnya. Nah, mukjizat seperti ini kan saat itu dipandang sebagai mukjizat atau perbuatan di luar kebiasaan dan boleh jadi satu waktu dapat diungkapkan oleh pengetahuan. Nah, ketika ilmu pengetahuan dapat mengungkapnya, maka tidak bisa disebut dengan mukjizat lagi. Nah, itulah mukjizat Al-Baroni. Yang kedua, mukjizat Al-Jawani adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi yang sesuai dengan risalah kenabiannya, seperti mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat seperti inilah yang dipandang oleh Ibnu Rushd sebagai mukjizat yang sebenarnya, karena Al-Quran tidak dapat diungkapkan oleh pengetahuan sains dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang Ibnu Rushd. Nah, mungkin bila ada salah kata atau kekurangan atau dimana, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.